Halo semua, perkenalkan nama saya Darul Shalom, NPM saya 2212011593. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari mata kuliah Hukum Perundang-undangan dengan dosen pengampu Bu Siti Korea. Yang pada saat ini saya akan menjelaskan dua definisi mengenai yang pertama adalah definisi politik hukum pembangunan, yang kedua adalah hubungan antara politik, pembangunan, dan hukum. Nah, politik hukum adalah sebuah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar dan cara untuk membentuk dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Tujuan negara RI dalam UUD 1945 setelah amandemen itu terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan. Kemudian yang selanjutnya adalah hubungan antara hukum, politik, dan pembangunan. Nah, hubungan ini merupakan sebuah hubungan yang sangat erat, karena ketiga unsur ini saling mempengaruhi dalam membentuk tatanan masyarakat serta menentukan arah pertumbuhan dan kesejahteraan suatu negara, seperti yang sudah saya sampaikan untuk melaksanakan ketertiban umum ataupun mencerdaskan kehidupan bangsa atau mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Nah, yang pertama adalah hubungan antara hukum dan politik. Nah, politik adalah proses pengambilan keputusan yang melibatkan kekuasaan, termasuk pembuatan kebijakan dan hukum yang berlaku di suatu negara. Pemimpin politik menggunakan kekuasaan mereka untuk merumuskan dan menetapkan hukum yang akan mengatur kehidupan masyarakat. Nah, hukum merupakan instrumen formal yang dihasilkan oleh proses politik untuk mengatur tindakan-tindakan masyarakat dan pemerintah. Hukum juga membatasi kekuasaan politik agar tidak sewenang-wenang, serta menjamin bahwa kebijakan dan tindakan politik berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan demokrasi. Nah, hubungan antara hukum dan politik ini bersifat simbiosis. Hukum dibentuk melalui mekanisme politik, tetapi hukum juga berfungsi untuk menjaga keadilan dan mengontrol kekuasaan politik agar tetap dalam batasan yang diatur. Nah, di sini yang bisa saya sampaikan adalah bahwa hukum dan politik ini merupakan sebuah hal yang sangat berkaitan. Karena hukum itu lahir dari adanya kegiatan-kegiatan dalam politik. Tapi ketika hukum itu lahir juga, hukum itu juga yang akan mengatur bagaimana jalannya politik itu. Yang kedua adalah hukum dengan pembangunan. Pembangunan melibatkan proses peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial, ekonomi, serta infrastruktur suatu negara. Hukum memainkan peran kunci dalam mengatur bagaimana pembangunan berlangsung, mulai dari kepemilikan tanah, perizinan proyek, hingga perlindungan lingkungan dan hak-hak pekerja. Hukum yang baik dan adil memastikan bahwa pembangunan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tapi juga memperhatikan kepentingan seluruh masyarakat termasuk kelompok rentan. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas, pembangunan dapat dilakukan dengan lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan. Supremasi hukum penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif. Hukum yang tidak efektif atau lemah bisa menyebabkan korupsi, ketidakpastian hukum, dan ketimpangan dalam hasil pembangunan. Nah, di sini yang bisa saya sampaikan adalah bahwa hukum juga mempunyai keterkaitan dengan pembangunan. Karena baik lagi kepada fungsi hukum itu sendiri, menurut saya bahwa hukum itu akan memastikan terjadinya keadilan bagi suatu masyarakat. Jadi ketika pembangunan itu dilakukan dengan diiringi adanya hukum yang bagus juga, maka pembangunan itu pastinya akan menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat. Nah, misalkan dalam pembangunan itu pastikan ada orang-orang yang akan bertanggung jawab. Nah, ada undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Jadi orang-orang yang bertanggung jawab itu tidak bisa memakai kuasanya sewenang-wenang untuk kepentingan pribadi, misalnya korupsi, karena ada hukum yang mengatur tentang korupsi tadi. Jadi hukum dan pembangunan ini sangat berkaitan juga. Yang kemudian adalah politik dengan pembangunan. Nah, keputusan politik menentukan arah dan prioritas pembangunan suatu negara. Pemimpin politik memutuskan alokasi anggaran, menentukan sektor mana yang harus dikembangkan, serta merumuskan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial. Nah, di sini yang mau saya sampaikan bahwa politik dan pembangunan juga kedua hal yang sangat berkesinambungan juga atau berkaitan juga. Di mana dalam upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang ada di dalam suatu negara, pastinya terdapat dulu suatu kejadian-kejadian politik. Misalkan kota A mau dibangun, nah pasti itu terjadi pemimpin politik yang berdiskusi tentang itu. Berdiskusi tentang bagaimana kota A ini akan dibangun, di mana dia akan menentukan lokasinya di mana, anggaran di mana, dananya yang di mana, serta apa yang harus dibangun dalam kota A ini, misalkan seperti itu. Jadi politik dan pembangunan ini juga berkesinambungan. Jadi nggak mungkin nih ada pembangunan
tanpa adanya suatu proses politik dulu atau diskusi yang dilakukan oleh pemimpin politik. Seperti itu. Jadi menurut saya ketiga elemen ini, hukum, politik, dan pembangunan, saling terkait dalam sebuah siklus yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Ajis Lokordiri. Saya merupakan salah satu mahasiswa dalam kelas Hukum Perundang-undangan yang diampu oleh dosen Bu Siti Hoyeriyah SHMH. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, yang dimana teman saya telah menjelaskan tentang pengertian maupun hubungan dari politik pembangunan hukum nasional, rencana penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini saya akan menjelaskan terkait penyusunan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Seperti yang akan saya sudah jelaskan di awal, pada dasarnya politik hukum adalah sebuah arahan atau sebuah landasan dasar untuk ataupun dalam pembentukan dan juga pelaksanaan hukum. Hal ini sejalan dengan pengertian yang telah disampaikan oleh Muhammad Mahfud MD. Nah, sebelum kita masuk pada materi penyusunan peraturan perundang-undangan, perlu kita ketahui dulu bahwa perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan itu sudah diatur ataupun dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Beserta perubahannya itu meliputi beberapa tahapan dalam penyusunan perundang-undangan di Indonesia. 1. Perencanaan. 2. Penyusunan. 3. Pembahasan. 4. Pengesahan. Dan juga 5. Pengundangan. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan itu memiliki proses yang cukup lama dalam penyusunannya. Ukuran lama atau tidaknya itu bisa dilihat dari proses pembentukan perundang-undangan itu sendiri, yang meliputi beberapa tahap ataupun prosedur yang harus dilalui. Pada dasarnya, tahapan yang dimulai dari perencanaan dengan menyiapkan rancangan undang-undang atau RUU dibuat harus disertakan dengan naskah akademik. Kemudian pembahasan di lembaga legislatif hingga tahap pengundangan. Seperti itu. Itu secara singkatnya. Tetapi di sini kita akan membahas tentang tahapan-tahapan yang telah saya jabarkan di awal tadi, tentang tahap penyusunan tahapan perundang-undangan yang ada 5 poin, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan juga pengundangan. Dalam hal ini tahap perencanaan itu terdiri dari beberapa hal, yaitu Badan Legislatif menyusun program legislasi nasional atau prolegnas. Prolegnas di lingkungan DPR. Pada tahap ini, Badan Legislatif dapat mengundang pemimpin fraksi, pemimpin komisi, ataupun masyarakat. Yang kedua, Badan Legislatif berkoordinasi dengan DPD dan juga Kementerian Hukum dan HAM untuk menyusun dan juga menetapkan prolegnas atau program legislasi nasional. Yang ketiga, prolegnas jangka menengah atau 5 tahun dan juga prolegnas tahunan yang ditetapkan di keputusan DPR, seperti itu. Dalam tahapan yang kedua, yaitu tahap penyusunan. Di tahap penyusunan ini terdiri dari beberapa hal, yaitu penyusunan naskah akademik oleh anggota komisi atau gabungan komisi. Yang kedua, penyusunan draft awal RUU oleh anggota komisi atau gabungan komisi. Yang ketiga adalah pengharmonisasian pembuatan, penetapan konsepsi RUU yang paling lama 20 hari masa sidangnya sejak RUU diterima oleh Badan Legislatif. Kemudian tahap ini dikoordinir kembali oleh Badan Legislatif. Yang selanjutnya, RUU hasil harmonisasi Badan Legislatif diajukan ke pengusul pimpinan DPR.
Selanjutnya setelah tahapan ini, rapat paripurna untuk memutus RUU usul inisiatif DPR dengan keputusan persetujuan tanpa perubahan, persetujuan dengan perubahan, dan juga penolakan. Jadi ada 3 hal dalam rapat paripurna, yaitu persetujuan tadi ini tanpa perubahan, ada yang dengan perubahan, ataupun yang ketiga itu penolakan, seperti itu. Penyempurnaan RUU ini adalah persetujuan dengan perubahan paling lambat itu 30 hari masa sidang dan diperpanjang selama 20 hari lama sidang, seperti itu. RUU hasil penyempurnaan disampaikan kepada Presiden melalui surat pimpinan DPR. Presiden menunjuk menteri untuk membahas RUU bersama DPR paling lama 60 hari sejak surat pemimpin DPR diterima oleh Presiden. Pembahasan. Pada tahap pembahasan setelah penyusunan ini terdapat beberapa poin lagi, yaitu pembicara tingkat 1 oleh DPR ataupun menteri ditunjuk oleh Presiden yang dilakukan dalam rapat komisi atau gabungan komisi atau badan legislatif atau badan anggaran ataupun pansus. Dan juga poin yang selanjutnya adalah pembicara tingkat 2, yaitu ini pengambil keputusan dalam rapat paripurna, seperti itu. Nah, ini pembahasan untuk rapat pembahasan. Setelah dia selesai dari tahap pembahasan, dia masuk ke tahap pengesahan, yang dimana RUU yang telah dirapatkan tadi itu akan disampaikan dari pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan, seperti itu. Nah, pada tahap yang terakhir setelah pengesahan oleh Presiden tadi, yaitu perundangan, yang dimana RUU yang telah disahkan oleh Presiden itu akan diundangkan, dan juga ini diundangkannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Jadi dia sudah memiliki kekuatan hukum dan juga bisa dilaksanakan, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari tahapan penyusunan perundang-undangan di Indonesia, yang dimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan perubahannya di tahun 2019 dan juga 2022. Mungkin apabila ada salah-salah kata dari yang telah saya sampaikan, saya mohon maaf. Dan terima kasih telah mendengarkan materi yang telah saya sampaikan. Selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh rekan sekelompok saya. Terima kasih. Saya Ayu Triwahyuni dengan NPM 22120111136. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang peran politik dalam penyusunan perundang-undangan. Kepentingan politik dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang didasari pada kepentingan, kepastian, dan keadilan bagi rakyat. Salah satunya sistematika penyusunan peraturan undang-undang. Padmo Wahyono berpendapat mengenai politik dan hukum merupakan prosedur pelaksanaan bangsa untuk menentukan isi, arah, dan bentuk undang-undang yang dijadikan landasan mengenai aturan yang ditetapkan. Dan menurut politik hukum, Muhammad Radi ialah reformasi dan hukum politik dalam rangka pembangunan nasional. Sajipto berpendapat berbagai persoalan timbul di kajian hukum dan politik, diantaranya yaitu 1. Sistem hukum yang berlaku, 2. Metode untuk mencapai tujuan, 3. Pada saat kapan undang-undang diubah, 4. Dapatkah modal standar perumusan guna tujuan pelaksanaan. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa politik hukum ialah landasan penyelenggara negara yang sedang berkembang, sedang dilaksanakan, ditetapkan masyarakat sesuai amandemen kedua Undang-Undang 1945. Peraturan-peraturan dan sistem pembentukan memegang peranan penting dalam perkembangan hukum nasional. Undang-undang bersifat mengikat dan wajib yang menimbulkan kepastian bagi masyarakat. Dalam perspektif hukum, perumusan kebijakan-kebijakan dan aturan harus sesuai dengan keinginan rakyat yang dimunculkan dalam bentuk undang-undang. Bentuk peraturan di Indonesia adalah bentuk politik. DPR memiliki kewenangan membuat undang-undang dan tiap rancangan undang-undang dikaji pihak DPR dan Presiden mensetujui bersama. Rencana penyusunan undang-undang dilakukan dalam Rencana Peraturan Undang-Undang Nasional (Prolegnas), sedangkan rencana penyusunan undang-undang daerah dilakukan dalam Prolegda. Prolegnas dan Prolegda bertujuan untuk membentuk bagian peraturan Indonesia, jadi sistem politik berpengaruh besar bagi kemajuan perancangan agar sesuai dengan kriteria yang berlaku pada masa sekarang. Dan produk politik dibentuk oleh lembaga-lembaga negara agar tidak terjadinya konflik, kesewenangan, dan ketidakharmonisan. Peraturan tersebut disusun sesuai dengan cita-cita bangsa, tujuan, dan dasar negara. Ketidakpastian hukum dan implementasinya seringkali menjadi tantangan dalam sistem hukum di berbagai negara.
Ketidakpastian hukum merujuk pada situasi di mana hukum tidak jelas, tidak konsisten, dan tidak dapat diprediksi, yang mengarah pada kebingungan dan kesulitan dalam masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat. Implementasi hukum yang tidak efektif dan tidak konsisten dapat memperburuk ketidakpastian. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Yang pertama, kualitas legislasi. Peraturan perundang-undangan yang ambigu dan tidak lengkap dapat menyebabkan perbedaan penafsiran dan penerapan. Kurangnya penegakan hukum. Ketidakmampuan atau ketidaktepatan dalam penegakan hukum dapat membuat hukum tidak efektif, sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat dalam sistem hukum. Bisa dilihat juga dari sumber daya yang terbatas. Keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun tenaga kerja, dapat mempengaruhi efektivitas penerapan hukum. Dan bisa juga dilihat dari ketidaksesuaian antara hukum dan realitas sosial. Kadang-kadang hukum yang ada tidak sesuai dengan kondisi sosial atau ekonomi saat ini, menyebabkan kesulitan dalam penerapannya. Dan juga bisa dilihat dari keterbatasan pengetahuan di dalam pendidikan hukum, kurangnya pemahaman tentang hukum di kalangan masyarakat umum, dan praktisi hukum dapat menambah masalah dalam penerapannya. Mengatasi masalah ketidakpastian hukum dan implementasinya memerlukan reformasi di berbagai aspek, termasuk peningkatan kualitas legislasi, penerapan hukum yang konsisten, serta pendidikan dan pelatihan yang memadai bagi pihak-pihak yang terkait. Selanjutnya, kesimpulan. Yang dapat kelompok kami simpulkan pada materi kali ini adalah mengutip dari Muhammad Mahfud MD, politik hukum adalah sebuah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar dan cara untuk membentuk dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Adapun tujuan negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang 1945 pasca amandemen. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dan yang terakhir, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan. Selanjutnya, penyusunan peraturan perundang-undangan atau PPU. Di Indonesia memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, ada perencanaan. Kedua, penyusunan. Yang ketiga, pembahasan. Yang keempat, pengesahan. Yang kelima, pengundangan. Yang keenam, pemantauan dan peninjauan. Selanjutnya, ada politik hukum berperan penting dalam penyusunan perundang-undangan karena beberapa hal, diantaranya membantu mencapai tujuan negara, menjaga kualitas legislasi, menciptakan batasan yang harus dipatuhi penguasa dalam bentuk produk hukum, membantu mewujudkan sistem hukum yang berkualitas. Demikian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.